Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Yunia Lestari dengan NIM 06101182429004 dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala pH dan penggunaan indikator untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Kimia Dasar 2. Nah, di sini ini pH adalah ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, skala pH mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan dan nilainya berkisar dari 1 sampai 14. Di sisi kiri, pH rendah seperti 1 sampai 6 menunjukkan larutan asam seperti cuka atau jus lemon. pH 7 disebut netral seperti air minum, sedangkan pH 8 sampai 14 menunjukkan larutan basa atau alkali seperti sabun atau deterjen. Warna dalam tabung pada gambar ini menunjukkan perubahan warna indikator sesuai dengan nilai pH dari merah sangat asam, hijau netral hingga ungu sangat basa. Di sini ada beberapa contoh zat dari kehidupan sehari-hari lengkap dengan nilai pH dan sifatnya. Pertama itu jus lemon memiliki nilai pH rendah yaitu sekitar 2 hingga 3, itu artinya ini bersifat asam. Selanjutnya itu air murni berada di tengah-tengah skala pH yaitu pH 7. Ini menandakan bahwa air murni bersifat netral. Lalu sabun cair dan deterjen memiliki pH yang tinggi yaitu antara 10 hingga 12. Zat dan pH tinggi seperti ini bersifat basa. Melalui contoh-contoh ini kita dapat memahami bagaimana skala pH digunakan untuk mengelompokkan zat sekaligus melihat aplikasinya di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya itu ada indikator. Indikator adalah zat yang digunakan untuk mengetahui sifat suatu larutan, apakah bersifat asam, basa, atau netral. Salah satu indikator yang paling umum digunakan adalah kertas lakmus, terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru. Nah, di sini ada perubahan warna kertas lakmus yang menunjukkan sifat larutan. Jika kertas lakmus merah dan biru tidak mengalami perubahan, maka zat tersebut bersifat netral. Jika kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah dan lakmus merah tetap merah, artinya dia merupakan larutan asam. Selanjutnya, jika kertas lakmus warna merah berubah menjadi warna biru, lakmus biru tetap biru, maka dia merupakan larutan asam basa. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu indikator alami dan indikator buatan atau sintesis. Indikator alami berasal dari tumbuhan yang mengandung pigmen tertentu yang berubah warna saat bereaksi dengan zat asam atau basa. Contohnya adalah ekstrakol ungu, larutan kunyit, dan bunga sepatu. Indikator alami sering digunakan dalam eksperimen sederhana karena mudah dibuat dan aman. Sementara itu, indikator buatan dibuat secara kimiawi di laboratorium dan memiliki hasil yang lebih akurat serta warna yang jelas. Contohnya indikator buatan adalah kertas lakmus dan metil merah. Indikator jenis ini umum digunakan di praktikum untuk pengujian laboratorium karena stabil dengan hasil konsisten. Baik indikator alami maupun buatan bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu mengubah warna ketika bereaksi dengan larutan asam atau basa sehingga kita bisa mengetahui sifat suatu zat dengan mudah. Indikator pH digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, tidak hanya terbatas di laboratorium. Di dalam bidang pertanian, petani sering menggunakan pH meter untuk mengetes tingkat keasaman tanah. Hal ini dapat untuk mengetahui jenis tanaman yang cocok serta pemilihan pupuk yang tepat agar hasil panen maksimal. Itu biasa dilakukan di sekolah oleh siswa untuk mempelajari penggunaan indikator seperti lakmus, fenolphthalein, atau untuk mengidentifikasi sifat larutan. Ini membantu mereka memahami konsep asam basa secara langsung. Perubahan warna. Selanjutnya itu pengujian air. pH meter digunakan untuk mengukur pH air minum, air kolam, ataupun air tanah. Mengetahui nilai pH ini penting agar air yang digunakan tetap aman dan tidak merusak lingkungan atau kesehatan. Selanjutnya itu ada perubahan warna pada indikator. Kertas lakmus akan berubah dari biru menjadi merah dalam larutan asam, dan sebaliknya merah menjadi biru dalam larutan basa. Fenolphthalein tidak menunjukkan warna dalam larutan asam atau netral, tapi akan berubah menjadi warna merah muda dalam larutan basa. Metil merah berwarna merah dan asam kuning dalam basa dan bisa tampak oranye dalam kondisi netral. Bahkan indikator alami seperti kol ungu juga menunjukkan perubahan yang jelas menjadi merah dalam asam dan hijau dalam biru. Kesimpulannya ialah skala pH membantu kita memahami sifat kimia larutan yang melihat nilainya dari 0 sampai 14. Dengan indikator kita dapat mengenali sifat zat hanya dalam perubahan warna, baik untuk eksperimen di laboratorium maupun keperluan sehari-hari seperti di bidang pertanian, pendidikan, dan pengujian air. Indikator dan skala pH adalah alat penting dalam memahami dunia kimia di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.